Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan bagaimana proses kimia dalam sel. Nah, pada proses kimia dalam sel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja eh, bagaimana cara kerja ikatan-ikatan kimia yang bekerja pada dalam sel. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Ilyas Ferdinand Tarigan, NIM 20463280, TK 51272, dan Muhammad Rifai dengan NIM 20460225, TK 50814. Nah, baik, sekian perkenalan singkatnya. Dan pada kali ini, bagaimana sih cara sel mengatur proses kimia dan reaksinya itu bagaimana, atau sebuah reaktan yang terjadi di dalam sel. Nah, yang pertama terdapat di dalam bagian sel itu terdapat membran bilayer. Nah, membran bilayer ini merupakan sebuah membran yang mana itu komposisinya terdapat bagian yang penting. Terlihat bahwa banyak komponen penting yang di situ yang terdapat di bagian membran bilayer, yang diantara itu ada inti sel, yang mana inti sel itu merupakan nama lainnya itu adalah nukleus, serta ada mitokondria, yang mana fungsi dari mitokondria ini sebagai penghasil energi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta sitoplasma, yang merupakan bagian sel yang terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Serta terdapat beberapa komponen-komponen penting lainnya terlihat pada gambar. Membran bilayer ini terdiri dari dua lapisan ganda lapisan ganda yang mana memiliki penyusun utama, yaitu fosfolipid yang memiliki fungsi sebagai penutup seluruh bagian luar sel. Pada fosfolipid ini terdapat cairan yang mana cairan tersebut digunakan untuk melakukan pembelahan pada sel. Di dalam membran ini terdapat protein yang menjangkau bagian dalam dan bagian luar sel. Fungsinya adalah sebagai reseptor penerima sinyal informasi dan dari ekstraseluler yang akan diteruskan oleh protein perifer pada bagian dalam sel, serta memiliki peran aktif dalam memompa material pada saat melintasi membran plasma. Untuk gambar detailnya mungkin bisa dilihat di bagian bawah ini. Baik, seperti yang sudah dikatakan rekan saya, yang mana kan tadi ada sebuah natrium yang diterima oleh extracellular site itu, yang mana itu di antara extracellular site dan sitoplasma site itu terdapat sebuah membran plasma. Nah, jadi natrium tersebut akan berjalan melalui extracellular site ke sitoplasma site, bagian sitoplasmanya yang melalui plasma membran, yang mana terdapat sebuah protein yang terdapat di bagian extracellular site. Nah, fungsi protein ini atau fungsi protein perifer pada bagian sel ini tidak lain itu perannya adalah untuk memompa material pada saat melintasi membran plasma. Nah, terlihat bahwa ion natrium dan ion katode, ion K, yang mana itu akan terjadi sebuah pertukaran di dalam membran plasma tersebut, yang mana terjadi reaksi ATP yang menghasilkan ADP plus PI. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana bagaimana reaksi kimia di dalam sel dengan adanya sebuah kejadian yaitu transport aktif. Nah, transport aktif ini merupakan proses transport yang melibatkan pergerakan molekul dari daerah yang berkonsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, untuk pergerakan dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah itu adanya perlawanan yang mana melawan gradien konsentrasi dengan menggunakan energi ATP. Terlihat bahwa sebuah molekul yang berada dari daerah yang berkonsentrasi lebih tinggi itu menembus membran plasma itu melalui
ATP. Jadi molekul tersebut bisa menembus membran plasma tersebut karena adanya energi ATP yang menjadi energi dari molekul tersebut untuk dapat berpindah. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Transport aktif ini terdiri dari dua jenis, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder, serta terdapat gradien elektrokimia di dalamnya. Pada transport aktif primer, pada dasarnya terdapat 3 ion natrium bergerak ke luar sel dan terdapat 2 ion kalium bergerak ke dalam sel. Untuk di gambar kita lihat ion natrium yang berbentuk segi 6 itu akan bergerak keluar dan 2 ion kalium yang bergerak yang kalau digambar berbentuk oval itu akan masuk ke dalam sel. Lanjut, Yas. Oke, baik. Ya. Sama seperti sebelumnya, pada kali ini setelah ada transport aktif berbentuk primer, maka ada juga yang berbentuk sekunder. Nah, tidak lain transport aktif sekunder ini merupakan jenis transport aktif yang menggunakan proses energi elektrokimia di dalamnya. Prosesnya itu terjadi sebagaimana terlihat pada gambar, yaitu melintasi membran biologis, yang mana ketika proteinnya itu mengangkut pergerakan ion elektrokimianya, maka gradien elektrokimia itu akan menuruni ke bagian atas molekul lain. Nah, atau proses ini disebut ion yang mana melawan konsentrasi atau gradien elektrokimianya. Seperti terlihat pada gambar, sebagaimana yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, sama seperti sebelumnya, yang mana pada sebuah ekstraselular fluid atau bagian cairan ekstraselular, yang mana jika adanya ion natrium yang menembus sebuah membran, nah di bagian membran tersebut di membran plasma tersebut terdapat sebuah sodium glukosa yang mana itu sebagai transporter yang mana itu untuk mengantarkan atau untuk mengubah ion natrium yang berkonsentrasi tinggi menjadi lebih rendah sehingga dihasilkannya glukosa ke bagian sitoplasma. Nah, jadi terlihat bahwa seperti pada gradiennya, yang mana ion natrium yang bergerak dari gradien yang lebih tinggi menuju gradien lebih rendah setelah melalui membran plasma dan diangkut oleh sodium glukosa sebagai konservator, maka glukosa yang dihasilkannya itu menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi sebelumnya. Selanjutnya enzim. Enzim adalah perangkat molekuler atau senyawa kimia yang punya peranan mengikat molekul dalam kondisi tertentu dan mendorongnya terjadinya perubahan kimia. Enzim ini merupakan biomolekul yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Nah, terlihat pada enzim yang mana terlihat pada gambar sebuah holoenzim, yang mana enzim dari holoenzim itu terbentuk dari 2 komponen. Nah, komponen itu tidak lain adalah apoenzim dan kofaktor. Nah, yang mana apoenzim merupakan sebuah protein dan kofaktor merupakan sebuah non-protein. Nah, enzim ini memiliki struktur yang terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nah, enzim ini bersifat multi atau gabungan dari enzim yang berprotein dan non-protein, sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Selanjutnya teori kunci dan gembok. Model kunci dan gembok adalah Bloch dan Kay dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894, di mana enzim dan substrat memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan kunci dan gembok. Enzim bisa diibaratkan sebagai sebuah gembok, dan substrat bisa diibaratkan sebagai kuncinya. Artinya enzim hanya akan bekerja ketika mendapat
suatu substrat yang mempunyai kecocokan dengan enzim sebagai gemboknya. Oke, selanjutnya itu sama seperti yang telah dijelaskan rekan saya, yang mana bentuk dari teori kunci dan gembok ini sama seperti sebagaimana kunci dan gembok semestinya, yang mana kuncinya itu sebagai substrat dan gemboknya itu sebagai enzim. Nah, jadi enzimnya itu akan diikat oleh substrat, yang mana jika substrat itu mengikat sebuah enzim, maka enzimnya itu akan aktif, yang mana itu sebagai kompleksivitas enzim substrat yang mengakibatkan enzim dan substrat itu bersifat aktif. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.